hubungan struktur dan kelarutan dengan aktivitas biologis obat. Nah, untuk bagian perkenalannya, kelarutan obat yang buruk itu dapat menyebabkan terganggunya proses obat untuk mencapai reseptor ataupun menghasilkan efek terapi. Hal ini dikarenakan kelarutan itu merupakan parameter yang penting dalam mengendalikan absorpsi dan bioavailabilitas obat. Dalam artian, kelarutan obat yang baik, maka absorpsi juga akan tercapai hingga bioavailabilitasnya. Selain itu, kelarutan juga merupakan penghantaran obat yang nantinya ketika dia telah diserap dengan baik, dia akan mencapai efek. Nah, sehingga perlunya perhatian mengenai kelarutan obat. Karena dalam hal ini mengenai hubungan struktur dan kelarutan dengan aktivitas obat, nantinya akan ada penjelasan mengenai bagaimana sih bentuk dari hubungan struktur hingga ia dapat meningkatkan kelarutan. Ini mengacu pada jurnal PubMed yang mengatakan bahwa hubungan struktur dan kelarutan nantinya akan meningkat melalui pendekatan prodrug. Prodrug yang kita tahu itu kan calon obat yang belum aktif dan akan aktif nantinya ketika pada proses metabolisme. Ternyata fungsi dari prodrug ini salah satunya adalah untuk kelarutan obat agar lebih baik. Mengapa demikian? Berikut penjelasannya. Nah, ada poin penting dari jurnal tadi yang dapat saya pahami, yaitu ada ester prodrug dan juga eksipien pelarut. Ini ada kaitannya dengan struktur obat nantinya. Penambahan eksipien pelarut akan mengubah struktur obat. Begitu juga dengan ester prodrug yang digunakan karena merupakan salah satu gugus kimia atau ikatan kimia yang telah terbukti memberikan kemampuannya. Sehingga bisa kita katakan kelarutan obat dapat meningkat menjadi baik dengan pemodifikasian struktur kimia, baik itu melalui eksipien pelarut ataupun ester prodrug. Pengubahan struktur obat dengan eksipien itu terjadi saat menjadi prodrug, Sebagai contohnya, itu adalah pada eksipien pelarut, yaitu ada obat diklofenak. Obat diklofenak ini saat menjadi prodrug, dia ditambahkan gliserol. Gliserol ini adalah pelarut untuk menambah suatu kelarutan. Gliserol ditambahkan dalam obat diklofenak hingga bentuk strukturnya juga bertambah atau berubah dari yang sebelumnya. Namun nantinya ketika prodrug ini telah melewati proses penyerapan dengan baik, kan tadi fungsi dari prodrug ini agar kelarutannya baik. Jadi ketika penyerapannya sudah baik dan absorpsinya berjalan dengan lancar, dia akan diubah pada proses metabolisme hingga menjadi obat aktif. Karena pada awalnya prodrug diklofenak yang ditambahkan gliserol ini belum aktif. Jadi dia akan diaktifkan pada proses metabolisme dengan memutuskan struktur gliserol. Karena dia sudah diserap dengan baik, larutannya sudah baik, maka sudah waktunya dia menjadi obat yang aktif. Nah, itulah bentuk strukturnya seperti ini. Dan hingga nantinya dia akan memberikan efek. Nah, hal serupa juga terjadi untuk ester prodrug dengan contohnya yaitu enalapril. Enalapril ini merupakan prodrug yang mana ditambahkan gugus ester pada saat prodrug karena dia dapat meningkatkan penyerapan. Dia dapat meningkatkan kelarutan hingga penyerapannya baik, tetapi dia tidak aktif karena dia masih dalam bentuk prodrug. Karena dia masih dalam bentuk prodrug. Sehingga itulah gunanya proses
perjalanan obat di dalam tubuh. Setelah dia terabsorpsi, maka dia akan melalui proses metabolisme untuk mengaktifkan enalapril yang belum aktif tadi, dengan cara dia putuskan ester, dia hidrolisis dengan reaksi hidrolisis dengan bantuan enzim hingga dia berubah menjadi enalaprilat, dan struktur dari ester itu berubah menjadi asam karboksilat, karena pada proses hidrolisis itu ester salah satunya juga bisa berubah menjadi asam karboksilat. Nah, enalaprilat ini sudah menjadi obat aktif yang dapat memberikan efek. Jadi pada intinya kelarutan obat itu dapat meningkat dengan cara pendekatan prodrug, hingga nantinya akan dimodifikasi struktur kimia hingga akhirnya dia dapat mencapai reseptor dan memberikan efek terapi.